Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai anjuran pemerintah ya, kalau bisa mulai tanggal 5 kemarin kita sebaiknya selalu pakai masker, khususnya yang lagi keluar rumah ya, untuk selalu memakai masker untuk mewaspadai virus COVID-19 ini. Dan juga tidak bosan-bosannya saya sampaikan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dari manapun, bersihkan seluruh tubuh sebelum masuk ke rumah untuk menjaga keluarga kita tetap supaya diberikan kesehatan, tidak terjangkit virus dari luar rumah. Dan salam sehat semua. Baik, ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe untuk update-update cerita dari Dongeng Tengah Malam. Silakan like, share apabila Anda menyukai ya, silakan like, share. Dan untuk yang di Spotify, silakan follow untuk update-update terbaru juga dari cerita Dongeng Tengah Malam. Untuk cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu pendengar Dongeng Tengah Malam. Saya ucapkan terima kasih atas kirimannya ya, dari Mbak Erlin ya. Mbak Erlin menceritakan tentang pengalaman ibunya zaman dulu. Langsung kita ke ceritanya ya. Ibu saya ini 9 bersaudara. Karena sesuatu hal, 4 saudaranya meninggal dunia semasa kecilnya ya. Jadi tinggal 5 bersaudara yang masih hidup. Dan ibu saya ini kebetulan anak ke-6. Kalau diurutkan dari 9 bersaudara ini, ibu saya itu anak ke-6 urutan dari saudara-saudaranya ini. Keluarga ibu saya ini atau keluarga kakek nenek saya ini ya, keluarga yang bisa dibilang kalangan menengah ke bawah. Karena untuk menghidupi istri dan 5 orang anaknya ini ya, tapi bisa gitu loh, masih hidup pas-pasan tapi bisa. Dengan kondisi waktu itu ya rumah masih mengontrak dan selalu berpindah-pindah tempat, dari tempat ke satu ke tempat yang lainnya ya, untuk kebutuhan dari kakek saya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu ketika keluarga kakek saya ini harus pindah ke suatu desa atau perkampungan namanya Pakunden, tepatnya di kota kecil ya, di daerah Ponorogo. Ini sesuai ceritanya dari Mbak Erlin ya, dimana kota itu adalah kota kenangan bagi Mbak Erlin, karena tempat itu adalah tempat lahirnya Mbak Erlin di kampung dan kota tersebut. Sebenarnya kalau dibilang desa juga bukan terlalu desa ya, karena kampung itu kalau mau ke alun-alun itu cukup dekat sebenarnya. Jadi ya jadi perkampungan lah. Tapi waktu itu memang agak sepi sih kampung tersebut. Karena ini ceritakan zaman dulu ya. Nah, jadi jarak dari rumah ke rumahnya itu lumayan cukup jauh. Tapi kalau sekarang ya ramai sekali, termasuk masuk kota. Kalau sekarang ini kan zaman waktu kakek saya dulu atau masa kecil ibu saya. Dan juga nama kampung Pakunden sekarang sudah nggak ada lagi kalau nggak salah itu. Jadi sudah berganti nama. Kejadian ini sekitar tahun 70-an ya. Seperti anak-anak pada umumnya, ibu saya waktu itu kan sekitar masih kelas 4 SD. Dan dia punya teman baik, 2 orang. Jadi bertiga ini biasanya kalau main itu selalu bersama-sama. Khususnya kalau pulang sekolah ya, itu selalu ya bertiga ini kayak teman baik, best friend lah ya. Jadi kemana-mana
selalu bertiga. Berangkat sekolah bertiga, pulang sekolah pun juga selalu bertiga. Dan juga mereka tinggalnya di kampung yang sama. Ya, kalau anak kecil gitu kan memang teman baiknya kan mesti kampung yang sama. Karena saking eratnya hubungan ya. Cuma ada kebiasaan yang kurang baik sebenarnya ya. Jadi mereka bertiga ini kalau bermain itu habis sekolah itu nggak langsung pulang. Jadi habis pulang sekolah gitu mereka bertiga janjian langsung mau kemana gitu ya. Jadi bermain dan pulang-pulangnya biasa waktu asar atau mendekati asar mereka baru pulang. Dan tempat bermainnya ini ya sekitar kampung itu sudah nggak jauh-jauh. Kadang ya ke kebun tebu atau ke tegalan atau sawah ya. Sawah yang belum ditanami itu, yang nggak bisa ditanami padi itu biasanya namanya tegalan ya. Yang airnya kurang. Bahkan sampai ke hutan di pinggiran kampung, kebetulan nggak jauh. Dan hutan itu ya biasa buat main karena tempatnya nggak sepi, rame juga. Karena banyak orang lalu lalang bisa nyari kayu bakar atau daun-daun kering. Dan orang kampung nyari itu untuk masak biasa. Kalau zaman dulu kan nggak pakai kompor kayak sekarang ya, kompor gas itu ya. Bahkan dulu kalau punya kompor minyak pun orang tertentu, ya orang-orang berada lah yang memiliki kompor itu. Dan rata-rata umumnya orang itu memakai kompor istilahnya pawon. Jadi membuat pawonan gitu ya. Untuk memasak atau apa dengan bahan bakar yaitu kayu bakar sama daun-daun kering tadi yang dipakai ibu-ibu rumah tangga pada masa itu. Dan cerita ini dimulai dari ketiga anak ini, ibu saya dan dua temennya ini berencana mencari buah jambu air. Nah, karena pada waktu itu memang musimnya ya. Dan buah jambu air yang dituju itu memang mengundang itu karena apa? Rasanya juga enak manis. Dan ini lagi musim-musimnya. Makanya mereka bertiga berencana pulang sekolah nanti mau mencari jambu air yang sudah jatuh dari pohonnya ya. Karena buahnya dari pohon ini lebat sekali. Jadi kalau mencari nggak perlu harus manjat. Sebenarnya ya nggak perlu manjat, itu sudah banyak yang berjatuhan di bawah itu. Sebut saja nama ibu saya ini ya, Suratmi, dan dua temannya ini Boinem dan Menik. Seperti rencana semula pulang sekolah ini mereka bertiga berencana langsung mengarah ke pohon jambu yang dituju. Muga-muga jambune podo ceblok kabeh ya Rat. Ujar temen ibu saya, maksudnya mudah-mudahan jamunya banyak yang berjatuhan ya. Dan langsung dijawab, yo mesti tonem, biasanya nek bengi kan podo ceblok kabeh, saut ibu saya atau Suratmi. Mulane cah, ayo gek ndang mrono, engko selak kedisian wong liya. Kan yo pas panas pas ngene iki mangan jamu mesti seweger. Timpal Menik. Maksudnya ya makanya ayo segera ke sana. Nanti biar nggak kedahuluan orang. Kan lagi musim panas gini, makan jambu air kan cukup segar, enak sekali. Sambil berjalan, akhirnya sampailah ketiga sahabat ini di tempat yang dituju. Jadi pohon jambu ini letaknya ada di depan pintu masuk sebuah pemakaman. Ya jaraknya sekitar beberapa meter lah. Tapi bukan di depannya pas ya. Jadi di pinggirnya gitu. Begitu pohon jambu yang dituju itu kelihatan, mereka bertiga langsung bergegas menuju ke tempat pohon jambu itu karena memang dilihat banyak juga yang memang buahnya yang sudah berjatuhan di tanah. Segera Boinem dan Menik mengambil jambu-jambu yang jatuh di tanah tersebut. Sedangkan ibu saya mungkin hasratnya mungkin lebih ya pengen ya.
ibu saya ini berusaha memanjat dahan pohon yang paling rendah. Jadi untuk mengambil jambu yang belum jatuh tadi. Kebetulan memang ada segerombolan jambu yang menggantung di atasnya, di atas dahan tersebut. Sampai di atas, ibu ya memegang jambu, gerombolan jambu tadi yang mau dipetik. Tapi tiba-tiba terdengar suara kayak gemerincing. Jadi kayak gemerincing gelang kaki gitu loh, kayak perhiasan. Begitu mendengar itu otomatis kan berhenti mengamati suara dari mana ini, kok ada suara gemerincing seperti itu. Dengan posisi tangan yang masih memegang jambu yang mau dipetik ya, ibu saya terus ya celinguan itu menoleh ke kanan ke kiri mencari sumber suara tadi. Sampai ke belakang, ke depan dan tidak menemukan apa-apa, orang lewat atau masih nggak menemukan. Padahal suaranya jelas, jadi jelas suara gemerincing gitu ya. Tapi masih belum ditemukan. Sampai pada akhirnya suara itu kan semakin jelas ya, semakin lama kan semakin jelas karena arahnya seperti mendekati. Karena semakin jelas kan arahnya kan semakin bisa diperkirakan. Dan kebetulan area yang dilihat ibu saya adalah semak-semak. Semak-semak yang ada di kiri jalan yang dekat area pemakaman tersebut. Ya kalau perkiraan jarak ya dari pohon jambu ke semak-semak itu kira-kira ya sekitar 30 langkah lah. Langkah kaki orang dewasa ya. Karena posisi beliau di atas ya, jadi sangat terlihat jelas gitu loh. Jelas melihat ke kanan kiri kemanapun bisa lebih jelas dan tertuju ke semak-semak itu. Dan begitu dia memperhatikan semak-semak itu, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik katanya. Dan cantiknya itu sudah gak bisa dibilang karena saking cantiknya ya. Katanya cantik sekali wanita itu. Kayak bidadari lah kalau istilahnya orang dulu ya. Kayak bidadari yang berjalan di situ. Dan karena kecantikannya itu nggak dia digambar ya bisa digambarkan yang mencolok aja. Nah, jadi mau pakai kayak lipstik ya kalau istilah sekarang merah menyolok gitu ya. Dan juga di kepalanya itu seperti ada mahkotanya, seperti putri raja lah. Jadi kepalanya terlihat seperti ada mahkotanya. Tapi ada anehnya, semakin kepala itu maju, kan tadi kelihatan hanya wajahnya aja. Semakin maju kan makin terlihat harusnya kan seorang wanita cantik yang berjalan. Tapi ini enggak. Jadi begitu kepalanya maju itu, badannya wanita itu menyerupai ular. Jadi kepalanya aja itu memang cantik sekali, tapi ke bawahnya itu jadi bentuk ular. Dan ular itu kan mempunyai sisi ya, itu kelihatan bersisi-sisi kayak keemasan gitu. Dan apalagi waktu kan di siang hari. Jadi pancaran matahari kan jadi sisi-sisi ular tuh kena pancaran sinar itu jadi kelihatan lebih berkilau gitu loh. Jadi kayak kuning-kuning emas gitu yang berkilau kena pancaran matahari. Badan ular tersebut kalau diperkirakan besarnya ya, kira-kira besarnya itu sebesar 2 kali paha orang dewasa lah, lebih kurang ya. Dan setiap kali kepala itu maju ke depan, itu bisa dibayangkan kalau ular maju kan maju terus berhenti maju. Setiap kali kepalanya maju ke depan, itu bunyi kerincing-kerincingnya itu terdengar jelas. Jadi begitu maju kerincing gitu loh. Kayak ular kan nggak bisa kayak jalan ya, konstan jalan itu. Jadi bunyinya itu dari pergerakan kepala wanita cantik tadi.
Dan dari berjalannya sosok wanita cantik berbadan ular tadi, sepertinya dia itu mau menyeberang jalan maksudnya. Dan sebelum menyeberang itu, si wanita cantik sempat berhenti di tengah-tengah sambil memandangi ibu saya dan tersenyum. Lah ibu saya waktu itu kan masih kecil ya, bukannya takut terus turun lari gitu, enggak. Malah ibu saya itu melongo, istilahnya melongo ke apa ya, tertegun, terheran-heran, kok batinnya dalam hatinya, kok ada ya perempuan cantik kayak gitu gitu loh. Dan badannya itu kok berupa ular, dia masih terheran-heran gitu loh. Dan pada waktu ular itu berhenti, ibu saya sempat memanggil kedua temannya. Namanya juga anak-anak yang tidak takut ya, karena nggak tahu ya. Dengan spontan, ibu saya lembut, cah, delok kae, ono wong ayu ndase ulu, masih ada orang cantik berkepala manusia badannya ular. Dan bicara itu sambil menunjuk ular yang melihat ke ibu saya itu. Karena diteriaki seperti itu, Bohinem dan Meni otomatis kan mencari apa yang ditunjukin sama ibu saya. Dan mereka berdua heran karena tidak melihat apa-apa yang seperti yang ditunjukin sama ibu saya. Bahkan sampai ibu saya bilang, "Lah kae deloken wonge mesem madhep rene nang tengah dalan kuwi." Masih lihat orangnya menghadap ke sini sambil tersenyum ada di tengah jalan. Tetapi kedua temannya tetap bersikup bahwa dia tidak melihat apapun di situ. Padahal kalau menurut ibu saya jaraknya itu ya, jaraknya cuma dekat sekali dari tempat pohon jambu ini. Tapi ya apa, temannya tetap berubah. Dia tidak melihatnya itu, dan penampakan itu, maksudnya waktu itu ular itu menatap ibu saya kalau di waktu kira-kira ya 30 detik lah ya, kan sebenarnya cukup lama kalau dihitung waktunya itu. Kemudian sambil menoleh ke ibu saya tersenyum, dia langsung berjalan dan lalu hilang di balik-balik semak di seberangnya. Lah di tengah perjalanan pulang, mereka bertiga ini kan masih memperdebatkan masalah yang disampaikan ibu saya tadi. Karena mereka berdua tidak melihat dan ibu saya bersikup bahwa tadi melihat dan diceritakan bahwa wanitanya cantik tapi berbadan manusia. Dan perdebatan itu tidak menentukan titik temu gitu loh. Akhirnya sampai di rumah berceritalah ibu saya pada nenek bahwa tadi waktu mencari jamu dekat pemakaman, ibu saya melihat penampakan yang diceritakan tadi, wanita cantik dan cukup cantik dan sangat cantik sekali. Telah diceritakan semua, nenek saya hanya mendengarkan aja, mendengar dari ibu saya itu, dan tidak menunjukkan ekspresi yang kaget atau apa. Ibu saya juga heran loh, kok maksudnya itu kan aneh sebenarnya, manusia kepala mana berbadan ular, tapi neneknya diceritain kok sepertinya biasa-biasa saja. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari ibu saya, akhirnya nenek saya menjawab bahwa ibu saya ini adalah bukan satu-satunya orang yang diperlihatkan sosok itu, dan sosok itu katanya namanya Blorong. Jadi orang sana istilahnya mengistilahkan bahwa ular berkepala manusia itu adalah Blorong, dan ternyata memang beberapa warga juga pernah juga diperlihatkan sosok Blorong tersebut. Salah satunya ada orang yang cari rumput di daerah situ ya. Itu ya seperti yang dialami ibu saya. Jadi Blorong itu keluar dari semak-semak, menyeberang dan hilang di semak-semak seberangnya.
Bahkan kata nenek saya, warga sana meyakini bahwa sosok Blorong tersebut merupakan peliharaan atau istilah orang sana ingon-ingon dari seseorang yang ya mungkin mengamalkan ilmu pesugihan yang dengan jalan yang tidak benar lah. Kenapa mencari kekayaan tidak dengan keringatnya tapi dengan bantuan bangsa lain atau bangsa bukan manusia. Dan itu jadi pengalaman bagi ibu saya dan sangat dan selalu diingat sampai sekarang, sampai diceritakan ke anaknya pengalaman tersebut, karena tidak mungkin tidak semua orang ya bisa mengalami kejadian itu, dan itu pun nggak sulit untuk dihilangkan cerita-cerita pengalaman seperti itu. Itu akhir dari pengalaman ibunya Mbak Erlin ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar dongeng tengah malam dan mungkin bisa dijadikan pelajaran ya, beberapa hal sebetulnya sudah tidak baik. Tapi terserah pilihan ya. Tapi sebaiknya walaupun susahnya kita, walaupun terbenturnya kita di sesuatu yang kurang baik, sebaiknya jangan mengambil jalan singkat. Sebaiknya kita berserah diri pada Tuhan, di mana Tuhan nanti akan memberikan pemecahannya kayak apa, tergantung kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, itu kita harus yakin. Demikian akhir dari ceritanya Mbak Erni. Terima kasih atas kiriman ceritanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.